Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Beneran gak bohong, film bergenre action, crime, dan dibumbui sedikit drama ini mulai syuting pada 16 Oktober 2016 dan berlangsung selama 4 bulan sebelum pada akhirnya dirilis pada 8 Juni 2017 silam. Film ini berjudul The Villainess yang disutradarai oleh Jeong Byung-gil dan diperankan oleh aktris wanita papan atas bernama Kim Ok-fin yang memiliki skill seni bela diri seperti Hapkido, Taekwondo, Muay Thai, dan Tinju. Walalah, suwang ala pokoknya wong iki. Cocok banget kayak film iki. Biar gak terlalu lama, mari kita renungkan dan mari kita rasapi alunan musik berikut ini. Sik. Film ini alurnya campuran, jadi biar lebih simpel dan mudah dipahami, akan kami susun biar kalian gak bingung dengan alurnya. Dan untuk mempercepat durasi juga sih, film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang sahabat yang sedang camping di tepi danau. Oke, kita sebut saja si bapak dan sahabatnya si Dabek. Si bapak mengungkapkan sebuah rahasia pada Dabek bahwa ia telah mencuri sebuah berlian. Oh, di Arab dikowatok tanganmu. Kemudian muncullah anaknya si bapak dari Sebadung. Ia bernama Seok-hye. Singkat cerita, mereka telah tiba di rumah dan si bapak meminta Seok-hye untuk bersembunyi di bawah ranjang. Di sini terlihat siluet dua pria yang membunuh bapaknya Seok-hye tepat di depan mata Seok-hye dengan iringan siulan intro XY movie. Saat selesai membersihkan jasadnya, salah satu pria itu kembali dan menemukan keberadaan Seok-hye. Yang seperti yang kita lihat, dia adalah si Dabek. Seok-hye pun diculik dan dijual ke sebuah mbah-mbah gak duwe otak untuk melakukan adegan ngencan total. Namun perbuatan tersebut tidak diridhoi Allah dan digagalkan dengan datangnya seorang pria ke tempat itu. Ia bernama Lee Jung-sang. Singkat cerita, udah gede aja anjing. Seok-hye dirawat dan dilatih menjadi seorang mesin pembunuh berdarah dingin oleh Jung-sang dengan berbagai metode yang bertempat di Yanbian, karena pada dasarnya Seok-hye ini blasteran Cina dan Korea. Jadi maklum kalau dia sangat cantik. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan memiliki planning untuk bulan madu di Seoul. Seok-hye sendiri hidup dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya terhadap kedua pembunuh ayahnya, dan dia juga sangat menginginkan kehidupan yang normal. Saat Seok-hye menemukan si Dabek dan berniat untuk menghabisinya, tanpa Seok-hye sadari Dabek menjebaknya dan keadaan mulai berbalik. Saat keadaan terdesak inilah, Seok-hye mulai menyadari bahwa si pembunuh ayahnya bukanlah si Dabek, namun partnernya. Saat si Dabek katengan tai Seok-hye, tiba-tiba terdengar suara jiaran di luar gedung. Dabek pun menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya, dan di sini kita mulai mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Cuma acting doang kok. Saat semua mulai waspada, tiba-tiba Jung-sang masuk lewat jendela biar kelihatan keren di depan mata Seok-hye. Mari ngono dibawa dili kabeh. Di suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran yang kurang enak, Jung-sang mendapat kabar dari salah satu anak buahnya bahwa salah satu anak buahnya tertangkap oleh agensi lain, sehingga mengharuskan Jung-sang untuk pergi ke sana. Setelah drama tersebut, Seok-hye pun menerima sebuah telepon dari salah satu anak buah Jung-sang dan memberitahukan kepadanya bahwa si Jung-sang telah meninggoy dengan wajah yang sangat hancur rata anjing. Singkat cerita, Seok-hye menemukan sebuah informasi bahwa si Jung-sang dibunuh oleh sebuah kelompok gangster, sehingga membuat Seok-hye ndase kuwobong. Dan mulai dari sini adrenalin kita akan terpacu karena seolah kita yang sedang melakukan adegan tersebut dengan menggunakan teknologi VR.
Diantem kau wabeh. Sampai pada akhirnya dia menuju ke ruangan si bos gangster. Dan Sok-hee pun menghajarnya dengan cara melilitkan sebuah tali pada lehernya, terus mencobolot keluar jendela. Namun naas, saat ia keluar dari sana, Sok-hee telah dikepung oleh pihak satuan kepolisian. Akan tetapi, Sok-hee tidak diadili di pengadilan. Namun, pihak intelijen memanfaatkan kelihayan Sok-hee. Setelah sekian purnama, Sok-hee pun terbangun. Cantik banget anjing, setelah aku lihat-lihat mirip Mbak Ki Ginjir. Oke lanjut, Sok-hee pun dioperasi plastik oleh para anggota Kamen Rider. Saat semua adegan tidak layak ditonton ini selesai, Sok-hee yang sudah siuman sedang menikmati hidangan masakan penghuni neraka. Dan dia menyadari bahwa ada sebuah asap yang keluar dari ventilasi udara. Bagi Sok-hee yang telah dilatih dengan sedemikian rupa oleh Jung-sang, menahan nafas dari sebuah asap bukanlah hal yang sulit. Dia pun berhasil mengelabui para anggota Kamen Rider dan melarikan diri dari sana. Sok-hee mulai bingung dengan keadaan di sekitarnya karena terdapat banyak wanita di sana dengan bidangnya masing-masing dan nampak sangat bahagia semua. Sampai pada akhirnya dia menemukan jalan buntu di tempat tata rias. Di sini terdapat seorang yang sepertinya mau memberitahukan kepada Sok-hee jalan keluar dari tempat tersebut. Untuk meyakinkan Sok-hee, dia pun melompat terlebih dahulu. Namun saat Sok-hee mengikutinya, secara tiba-tiba Sok-hee ditembak tuwidik sehingga tidak meninggoy. Namun cukup membuat saya greget. Anjing emang. Shin kembali ke dalam tempat tersebut. Kita diperkenalkan dengan ketua dari badan intelijen tersebut. Ia bernama Mbak Putri, biar ada kesan Indonesianya gitu. Ini nih si kampret yang nembak Sok-hee tadi. Mbak Putri memberikan sebuah informasi bahwa Sok-hee telah meninggoy di dunia nyata. Namun ia diberikan identitas baru dengan syarat ia harus jadi babu selama 10 tahun di sana. Dan ia juga memberitahukan bahwa Sok-hee sedang hamil, seorang anak dari Jung-sang. Ngencan totalnya kapan anjing? Di sini Sok-hee mulai belajar banyak hal, namun dia lebih cenderung ke drama di panggung karena menurut ia, Sok-hee bisa menjadi orang baru saat ia berada di atas panggung. Singkat cerita, 9 bulan 10 hari pun tiba. Sok-hee pun lahiran dan mempunyai satu tuan putri yang diberi nama Uye. Shin kembali berpindah. Di sini Sok-hee sedang mengikuti sebuah latih tanding bersama para teman-temannya. Di sini terlihat sebuah pertandingan yang tidak seimbang. Bahkan wanita ini masih memukulinya pada saat musuhnya sedang tidak berdaya. Setelah melakukan hal itu, dia malah menantang Sok-hee. Sok-hee tidak memperdulikannya dan pergi meninggalkannya. Namun ia malah disawebet komburi, tapi dihentikan dengan cukup mudah oleh Sok-hee. Setelah itu diluwadeni lo karo Sok-hee, dienteki temenan lo, kau mending Sok-hee. Dan semua kejadian di dalam ruangan tersebut disaksikan langsung oleh para anggota badan intelijen. Dan mulai dari sini, salah satu anggota di sana nampak tertarik dengan Sok-hee. Ia bernama Santoso. Ia bahkan memberikan Uye sebuah boneka. Singkat cerita, beberapa tahun pun tiba. Sok-hee pun menerima misi pertamanya, dan jika ia berhasil, maka ia akan dibebaskan dari tempat itu dan memulai kehidupan baru dengan identitas yang baru pula, namun masih terikat dengan badan intelijen tersebut. Sok-hee ditugaskan untuk membunuh seorang samurai. Setelah berhasil membunuhnya, anak buahnya lah kok ngamuk-ngamuk. Digowodak lo Sok-hee, ngewuri pokoknya editannya film ini. Setelah keberhasilan misinya, Sok-hee pun keluar dari tempat rahasia itu, dan ia pun berjumpa dengan satu-satunya sahabatnya di sana, yang bernama Melinjo. Saat proses pemindahan, di sini nampak si Santoso memberikan kode kepada Mbak Putri. Rupanya si Santoso ini diberikan sebuah misi untuk mengawasi Sok-hee di kehidupannya yang baru. Karena bertetanggaan, Sok-hee yang awalnya curiga dengan Santoso lama-lama luluh karena Santoso bisa sangat dekat dengan Oye. Karena mulai dari sini banyak adegan cinta-cintaan yang menurut saya nggak penting-penting banget, jadi kami skip aja. Pada suatu hari, Sok-hee menerima telepon dari Melinjo, dan Sok-hee pun berniat membantu Melinjo di misi pertamanya, agar ia bisa hidup bebas juga.
Saat pelaksanaan misinya, Sok-hye berhasil mengambil HP si target dan berhasil mengkopinya. Namun semua usahanya berantakan karena keruan goblok. Setelah pelgulutan yang harus banyak disensor karena cuma pakai daleman doang anjing. Singkat cerita, nih musuhnya telah dikalahkan oleh mereka berdua. Namun salah satu musuhnya masih mampu menggunakan serangan terakhir dan tepat mengenai titik vital Melinjo. Akhirnya Melinjo pun meninggal. Sok-hye sangat terpukul karena telah kehilangan sahabatnya tepat di depan matanya. Dan saat inilah si Santoso mengambil kesempatan untuk menenangkan Sok-hye. Karena sudah benar-benar mantap dengan hubungan mereka, mereka pun memutuskan untuk menikah dengan bantuan Mbak Putri, mulai dari penyewaan gedung dan para tamu bayaran. Namun saat sebelum prosesi pernikahan, ternyata Sok-hye diberi sebuah misi untuk membolongin Dae Wong, nggawe sniper. Sesaat sebelum ia mau bidik, Sok-hye terkejut dengan targetnya, yang ternyata si target itu adalah si Jung-sang atau si mantan suaminya yang divonis telah meninggoy beberapa tahun silam. Kejadian tersebut sangat membuat Sok-hye bingung. Malam hari pun tiba. Jung-sang nampak menyelidiki apa yang terjadi di siang tadi, mulai dari lokasi tempat ia tertembak dan ada acara apa di tempat tersebut. Setelah diketahui, Jung-sang pun mendatangi acara dramatik Sok-hye dan mulai menyadari bahwa itu adalah Sok-hye meski sudah dioperasi plastik. Yang namanya mantan pastilah ingat. Aduh. Setelah acara drama selesai, Sok-hye pun dinner bareng Santoso. Ketika Santoso menerima sebuah telepon dan pergi dari sana, Jung-sang pun menghampiri Sok-hye dan berniat untuk membunuhnya. Namun kata-kata mutiara dari Sok-hye yang dia kopas dari Google mampu membuat Jung-sang tersentuh dan mengurungkan niatnya. Di sisi lain, semua perbincangan Santoso dengan Mbak Putri di telepon direkam oleh anak buah Jung-sang. Dan keesokan harinya dikirimkanlah sebuah flash disk dan nomor telepon pada Sok-hye. Karena tidak penasaran, Sok-hye pun mengecek isi flash disk tersebut dan mengetahui bahwasannya pernikahannya dengan Santoso hanyalah sebuah misi. Meski si Santoso benar suka sama si Sok-hye, namun Sok-hye keburu sakit hati dan menghubungi nomor yang diterimanya, lalu memberitahukannya bahwa ada seseorang yang dikirim untuk membunuh Jung-sang. Karena telah mengetahui informasinya, Jung-sang dengan sigap menghandlenya. Setelah kejadian itu, Mbak Putri mencurigai Sok-hye dan menangkapnya. Sok-hye yang sakit hati pun berkata kalau dia mengetahui siapa Santoso dan mengenai strategi pernikahannya juga. Ketika Sok-hye mau dibawa pergi oleh Mbak Putri dan rombongannya, tiba-tiba mereka diserang dan Sok-hye kembali diselamatkan oleh Jung-sang. Jung-sang pun memberi sebuah pistol pada Sok-hye untuk jaga-jaga karena Mbak Putri sempat melarikan diri dari sana. Ketika Sok-hye berlari menuju rumahnya, secara mengejutkan ada sebuah ledakan di rumah Sok-hye. Malah belajar dari Ghost Rider. Alhasil, Santoso dan Uye pun meninggoy. Isi pelajaran aneh-aneh. Dia semakin merasa diambang kehancuran dan merasakan emosi yang sangat tidak stabil. Ia pun pergi ke tempat Mbak Putri dan menuduhnya. Tidak banyak omong, Mbak Putri memberitahukan sebuah rekaman CCTV dan mengungkap sebuah fakta bahwa semua tragedi ini disebabkan oleh para anak buah Jung-sang dan plot twist besar terungkap di sini. Ternyata rekayasa kematian Jung-sang yang di awal film tadi itu adalah sebuah skenario yang dibuat oleh Jung-sang untuk membunuh Sok-hye. Namun si Sok-hye malah berhasil membabat habis semua gangster di awal film tadi. Setelah itu, Santoso memberitahu Jung-sang bahwa Uye adalah anaknya Jung-sang. Namun Jung-sang menyeru anak buahnya untuk membunuh mereka semua, baik si Santoso, Uye maupun si cewek yang disergap di lift tadi. Santoso dibuat pingsan dan saat ia terbangun, Santoso berusaha pergi dari rumahnya. Namun anak buah Jung-sang mengaktifkan bom yang dirakit oleh si cewek tadi, sehingga membuat sebuah ledakan dengan penuh kesedihan. Oke, bentar, ambil nafas dulu. Setelah kejadian, sekarang waktunya memacu adrenalin lagi. Setelah beberapa abad, setelah beberapa waktu, Sok-hye yang dipenuhi amarah telah merancang sebuah strategi untuk menghancurkan Jung-sang dan para bawahannya. Meski mereka dulu satu agensi. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Jung-sang dan ia pun mulai bertanya. 사랑한 적 있어? Pergelutan pun tidak terelakkan. Meski Sok-hye menang lincah, Sok-hye tetap aja kalah power. Pergelutan menjadi semakin beradrenalin ketika Jung-sang melarikan diri dan menaiki sebuah bus dan dikejarlah oleh si Sok-hye dengan penuh skill.
Karena merasa kewalahan melawan semua anak buahnya beserta si Jungsang, akhirnya Sok-hye memutuskan untuk memotong tangan si supir, sehingga membuat mobil terbalik. Semuanya meninggoy dengan mengenaskan, kecuali si Suk-hye dan si Jungsang yang sudah tidak berdaya. Saat si Suk-hye mau membunuh Jungsang, Suk-hye tidak tega karena bagaimanapun Jungsang adalah suaminya dan belum ada kata pisah karena kematian Jungsang hanya rekayasa belaka. Jungsang memancing amarah Suk-hye dengan cara menyalakan intro XY movie. Karena teringat dengan almarhum bapaknya, Sok-hye pun membunuh Jungsang dengan sekali tebas, sehingga membuat film ini selesai dengan cukup. Gak tau lagi gua harus berpikir ini sad ending, apa happy ending. Masalahnya ini siklusnya di orang-orang terdekat Sok-hye semua anjir. Oke, seperti itulah alur cerita dari film ini. Sudah kami singkat dengan sedemikian rupa. Maaf karena banyaknya kata-kata atau banyak bahasa dari kami yang di luar nalar dan hanya bisa dimengerti oleh para manusia berdarah biru seperti Krishna atau Avatar ya. Goku. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah engkau mengambil sebuah keputusan berdasarkan sebuah amarah, karena amarah itu bisa dikendalikan oleh syaitan. Jadi berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu aja saiki wis. Ya saya turu. Kesel aku.